Shalom, selamat pagi para pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat dan segar. Semoga kasih Tuhan senantiasa menyertai saudara-saudara. Mari pada pagi hari ini kita akan meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan suara firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-11 dan 12. Nanti Ibu Emma akan membacakan ayat-ayat ini. Amsal pasal 3 ayat 11 dan 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu bahwa kami boleh mendengarkan pernyataan firman Tuhan. Engkau yang selalu setia dan tidak bosan untuk mendidik dan mengajar kami ya Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini juga kami siap sedia untuk menerima didikan, peringatan dan ajaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Ada kesaksian di sebuah podcast yang saya dengar bahwa ada seorang anak laki-laki dari seorang pendeta yang mengalami disorientasi seksual sehingga ia menjadi seorang homoseks. Dan hal ini ia sadari ketika ia mengalami konseling yang mendalam dengan senior rohaninya ketika ia berada di sebuah seminari teologi, bahwa disorientasi seksualnya adalah disebabkan oleh karena kehilangan figur seorang ayah atau fatherless figure. Memang banyak orang yang mengalami luka batin dengan ayahnya ketika pada masa kecil mengalami kekerasan dan kekejaman sehingga menimbulkan luka batin dan kekecewaan. Akan tetapi kita bersyukur bahwa anak daripada seorang pendeta itu bisa bertobat ketika ia menyadari akan kasih Allah yang menggantikan kasih daripada ayahnya. Sebelum itu dia selalu mencari sosok seorang laki-laki yang bisa melindungi, bisa menyayangi, dan dia sangat merindukan sosok laki-laki yang seperti itu dan ingin memilikinya. Tetapi di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-11 dan 12 itu sangat menghiburkan kita bahwa Tuhan mengatakan jangan menolak dan jangan bosan-bosan kepada didikan, kepada ajaran dan peringatan Tuhan. Karena Tuhan akan bertindak seperti seorang ayah yang mengasihi anaknya dan mengajarnya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dalam hidupnya mengalami kehilangan sosok seorang ayah, bahkan merasakan kekerasan di dalam rumah tangga, pendidikan yang sangat otoriter, sehingga menimbulkan kebencian dan kekecewaan yang mendalam. Biarlah saudara-saudara boleh mengingat bahwa Allah senantiasa mengasihi dan Dia akan mengejar mereka yang sudah jauh tersesat daripadanya. Allah akan mengangkat
mereka yang sudah jatuh ke dalam lumpur dosa yang kotor. Hal ini terbukti dengan Dia memberikan Yesus Kristus sebagai bukti kasih-Nya, supaya orang-orang yang berdosa bisa diselamatkan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita ada bukan oleh karena kehendak kita. Dan ketika kita dilahirkan, kita tidak bisa memilih dari orang tua yang seperti apa kita ini dilahirkan. Dengan demikian, janganlah kita menyesali keberadaan kita dan kita mencari kambing hitam atas dosa yang sudah kita lakukan, karena kebutuhan kasih sayang dari orang tua kita tidak terjawab. Allah senantiasa tidak menghendaki ada seorang manusia yang hilang dan binasa di dalam dosa. Oleh karena itu, pandanglah Dia, Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, yang telah memberikan dirinya bagi siapa saja yang membutuhkan kasih, yang membutuhkan pengertian, yang membutuhkan didikan, yang membutuhkan peringatan dan ajaran. Dia adalah ayah yang sempurna, melebihi daripada semua ayah di dunia. Amin. Terima kasih Tuhan, apabila pada pagi hari ini kami boleh menerima pernyataan Tuhan bahwa Engkau pengganti daripada ayah-ayah kami di dunia ini. Engkau bertindak seperti seorang ayah yang mengajar dengan kasih sayang dan tidak menghendaki kebinasaan kami. Biarlah kami boleh merenungkan firman ini dan mencari Engkau lebih lagi, sehingga kasih-Mu akan memulihkan kami, sehingga didikan Tuhan akan menyadarkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat pemulihan dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Penghibur senantiasa bersama-sama dengan kita sampai selama-lamanya. Amin.